kita membahas terkait dengan pertahanan negara, pasti yang sering dibayangkan adalah senjata, alat tempur, tank, dan juga lainnya. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang banget ditanyakan, siapa yang memastikan semua itu benar-benar siap digunakan? Karena dalam dunia pertahanan, punya alat canggih itu satu hal, tapi menjaga dia tetap hidup, siap, dan gak gagal di momen kritis. Itu cerita yang berbeda. Salam bela negara, hai Sobat Kemhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya lebih semangat lagi karena Suara Madinah kembali hadir dalam Defense Advocate Podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu unit di Kementerian Pertahanan yang mungkin nih belum banyak dikenal oleh publik, tapi perannya sangat krusial. Bahar Wathan, badan yang bekerja di balik layar, memastikan alat pertahanan tetap siap dan bahkan juga nih memastikan dukungan kesehatan tetap tersedia saat dibutuhkan. Nah, bersama saya kali ini sudah hadir yaitu Kepala Bahar Wathan. Halo Bapak. Selamat siang hari ini Bapak. Selamat siang Mbak Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Bapak. Kali ini kita akan membahas tema yang pastinya menarik banget ya Pak, yaitu terkait dengan peran Bahar Wathan dalam menjaga kesiapan dari Alpal Hankam dan dukungan farmasi pertahanan gitu ya. Mungkin belum banyak Pak masyarakat tahu terkait dengan kehadiran dari Bahar Wathan ini. Saya pun demikian gitu ya Pak ya, tapi Pak Kabadan juga mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih sejarah awal dibentuknya Bahar Wathan ini dan juga mungkin Bapak nih tugas pokok dan fungsinya seperti apa? Silakan Pak. Ya baik Mbak Dina, terima kasih. Saya coba menjelaskan sedikit tentang sejarah pembentukan Bahar Wathan Kemhan. Jadi Bahar Wathan Kemhan memang betul ini merupakan organisasi baru. Kadang-kadang saya pun masih sulit menyebutkan Bahar Wathan Kemhan. Suka keselimpet gitulah istilah orang Jawanya itu ya. Mungkin para pemirsa atau Sobat Kemhan sekalian mungkin agak sulit juga menyebutkan nama Bahar Wathan Kemhan ini. Jadi secara resmi Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan itu dibentuk pada tanggal 10 Agustus tahun 2025, tepat pada saat dilaksanakannya gelar pasukan di Batu Jajar, Jawa Barat. Di dalam kegiatan tersebut, selain gelar pasukan juga dibentuk organisasi-organisasi baik di lingkungan TNI maupun di Kementerian Pertahanan. Dan salah satu dari organisasi baru tersebut di Kementerian Pertahanan adalah Bahar Wathan Kemhan. Nah, dasar hukum dari pembentukan Bahar Wathan Kemhan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025, yaitu tentang Kementerian Pertahanan. Disitulah di dalam peraturan tersebut ditetapkan pembentukan organisasi baru di lingkungan Kemhan yang salah satunya adalah Bahar Wathan Kemhan. Jadi secara organisasi, tugas Bahar Wathan Kemhan adalah menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Sarana pertahanan sekaligus juga pengordinasian kegiatan farmasi pertahanan. Nah ini yang mungkin agak aneh sedikit. Jadi nggak melulu tidak melulu kita bicara alutsista. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Menhan kepada kami juga, jadi Kementerian Pertahanan itu bukan hanya memikirkan tentang alutsistanya saja, beserta sarana prasarana pendukungnya, tapi juga termasuk manusianya. Salah satunya apa? Ya kita akan memproduksi obat-obatan
untuk kebutuhan kesehatan prajurit yang mengawali alutsista tersebut. Jadi penting banget ya ini sobat betul. Kemhan, sobat Kemhan juga mereka makin tahu gitu ya Iya. ternyata. Silakan Pak. Nah, selain itu juga sesuai dengan peraturan presiden tersebut, kita juga memiliki beberapa fungsi. Ada 6 fungsi di situ. Ya, selain kita di bidang perawatan, kita menyusun kebijakan teknis, kemudian program dan anggaran, kita juga melaksanakan pemeliharaan dan perawatan itu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengordinasian farmasi pertahanan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian selanjutnya pelaksanaan administrasi kepala badan. Dan kita juga melaksanakan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. Nah, secara struktur organisasi, di bawah Baharwan Kemhan itu ada 3 pusat. Yang pertama adalah Pusat Renharwat Alpalhan, Pusat Renharwat Sarana Pertahanan atau Sarhan, dan Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan atau Farhan. Oh jadi itu ibaratnya 3 divisi atau 3 apa Pak tadi? 3 pusat. 3 pusat. Iya, yang Jadi dipimpin oleh dibagi kepala lagi. pusat. Oke. Ya, betul. Baik, nah lalu Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan gitu ya, atau mungkin latar belakang adanya hadir Bahar Wathan ini? Tentunya, tadi juga Bapak menyampaikan balik lagi ini demi untuk ketahanan nasional kita, pasti ada dampaknya juga untuk masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Memang dari beberapa pengalaman yang kita hadapi selama ini kita hanya berfokus pada pengadaan. Padahal antara pengadaan dengan pemeliharaan itu memiliki karakteristik yang berbeda, Mbak. Ya, kalau kita lihat lagi bahwa pengadaan itu berfokus pada pemilihan dan akuisisi sistem pertahanan Alpalhankam yang tepat. Nah, sedangkan pemeliharaan itu sendiri bertujuan untuk memastikan sistem tersebut tetap siap digunakan sepanjang siklus hidupnya. Mungkin Mbak dengar atau pernah mendengar life cycle. Itu adalah daur hidup dari alutsista tersebut. Nah, itu sudah ditentukan umur alutsista tersebut itu berapa tahun, itu sudah ditentukan oleh pabrikan. Sudah direncanakan sampai dengan dia selesai digunakan. Kalau kita mengistilahkan penghapusan gitu ya. Dan dengan adanya pemisahan ini tentunya kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Ya, di antaranya adalah ada 3 manfaat utama, yaitu terciptanya spesialisasi organisasi dengan dibentuknya Baharwan Kemhan ini yang khusus menangani pemeliharaan dan perawatan. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan siklus hidup Alpalhankam yang lebih optimal. Dan yang terpenting adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Baik, Pak, kenapa sih apa yang menjadi alasan akhirnya tuh antara pengadaan dan pemeliharaan itu dipisahkan? Karena mungkin ya Pak, yang kita juga tahu dulu kan seiring nih bersamaan gitu jalannya. Ya, memang di dalam perencanaan itu antara pengadaan dan perawatan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan daur hidup atau siklus hidup alutsista itu panjang. Sedangkan kalau pengadaan itu selesai pada saat barang tersebut sudah di-delivery, sudah kita terima. Sudah ada. Sedangkan setelah barang itu diterima sampai dengan barang itu dihapuskan, itu memerlukan perawatan. Katakanlah misalkan di dalam siklus hidupnya dia membutuhkan anggaran 100%. Nah, untuk kebutuhan pengadaannya itu hanya membutuhkan 20 sampai dengan 30% saja. Sedangkan sisanya 70 sampai dengan 80% adalah untuk operasional dan pemeliharaan. Jadi Mbak bisa bayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan sampai dengan daur hidupnya itu lebih besar daripada anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan itu tersendiri. Iya, benar-benar. Karena apalagi persentasenya tadi beda banget ya Pak, jauh banget. Jauh sekali. Artinya itulah kenapa Baharwan ini sangat penting, karena kita yang bagian akan merencanakan bagaimana pemeliharaan itu bisa terlaksana
dengan baik sesuai dengan daur hidup dari alutsista itu sendiri. Oke, baik. Jadi bisa dibilang nih ternyata Bahar Wathan ini bukan yang membeli senjata gitu ya, tapi yang memastikan semua yang sudah dimiliki tetap siap digunakan. Baik Pak, ini kan tergolong organisasi yang relatif baru. Nah, apa saja sih yang menjadi tantangan utamanya Pak? Jadi memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menhan, Bapak Safri Samsudin, maupun Bapak Wamenhan, Bapak Doni Ermawan, pada saat akan dibentuknya Bahar Wathan ini, kami sudah diwanti-wanti, sudah dipesan-pesan. Tantanganmu berat loh Pak Supo. Nah sekarang bagaimana kita menjawab tantangannya itu kan? Kita harus tahu tantangan utama kita itu apa, musuh kita itu apa, seperti itu. Jadi tantangan utama kami ini adalah bagaimana kita bisa membangun suatu sistem pemeliharaan pertahanan yang modern, efisien, terintegrasi dan mandiri, Mbak. Okay. Nah ini yang harus kita elaborasi. Jadi yang pertama, modern. Pemeliharaan kita ini, sistem pemeliharaan kita ini harus mengikuti perkembangan teknologi Al-Polhankam yang semakin kompleks. Karena teknologi selalu berkembang. Dan apabila kita tertinggal mengikuti teknologi itu, kita akan kalah dengan negara lain. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini. Efisiensi, Mbak. Bagaimana kita bisa mengefisienkan anggaran, ya, bagaimana pengelolaan anggaran yang baik antara pengadaan pemeliharaan, sehingga alutsista itu selalu siap manakala dibutuhkan untuk melaksanakan operasi maupun tugas-tugas dalam rangka pertahanan negara. Dan yang ketiga, ini yang menjadi tantangan utama. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara Kemhan dan TNI. Selama ini pemeliharaan itu tersebar. Jadi semua pemeliharaan mulai tingkat ringan, sedang, berat itu dilaksanakan oleh masing-masing matra. Nah saat ini sesuai dengan Permenhan yang baru, Permenhan nomor 3 tahun 2026, itu sekarang sudah dibagi-bagi. Yang pertama adalah untuk tingkat ringan itu tetap dilaksanakan di masing-masing matra. Sedangkan yang kita pusatkan itu adalah pemeliharaan tingkat sedang dan tingkat berat. Itu dilaksanakan di Kementerian Pertahanan. Dan yang keempat, Mbak, ini juga yang paling penting dan ini menjadi program prioritas pemerintah, yaitu kita mendorong kemandirian industri pertahanan nasional. Kita ketahui banyak sekali industri pertahanan kita yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan baik itu pengadaan maupun pemeliharaan alutsista. Inilah tugasnya Bahar Wathan juga untuk mengikut sertakan mereka dan mendorong mereka untuk juga bisa berpartisipasi, ikut berkontribusi untuk melaksanakan pemeliharaan Al-Polhankam kita. Nah, sebagai langkah awal, saat ini Bahar Wathan Kemhan tengah mengembangkan sistem informasi manajemen Harwat terpusat, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemeliharaan Al-Polhankam. Iya, jadi ini bukan sekedar merawat, tapi ternyata membangun sistem besar yang saling terhubung. Baik Pak, jadi ternyata ada 4 tantangan utama yang penting banget yang saat ini mungkin sedang dialami ya Pak ya, terkait dengan misalnya modern, lalu juga integrasi, lalu juga tadi ada efisien dan juga mandiri. Nah sebenarnya seberapa penting sih Pak kalau kita kaitkan dengan industri pertahanan yang ada saat ini Pak? Saya kira sangat penting sekali Mbak ya. Oleh karena itulah kami di Bahar Wathan Kemhan itu akan sangat mendorong kita adanya suatu kerjasama, terutama dengan industri pertahanan nasional. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu ada industri pertahanan baik swasta maupun negara, BUMN. Dan ini kita dorong melalui kerjasama Pak. Jadi apabila kita bisa bekerja sama dengan industri pertahanan nasional dan kita mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, tentunya ada beberapa benefit yang bisa kita rasakan. Yang pertama, itu adalah kita mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, Mbak. Ya, walaupun katakanlah banyak alutsista kita produk luar negeri,
Tapi apabila industri pertahanan kita mampu untuk melaksanakan pemeliharaan di dalam negeri, apa salahnya? Betul. Dan itu yang kita dorong kepada industri pertahanan nasional. Dan yang kedua, Mbak, mempercepat proses pemeliharaan itu sendiri. Artinya apa? Itu kita laksanakan di dalam negeri kita sendiri. Tidak perlu kita mengirim ke luar negeri yang notabene akan memperpanjang waktu pemeliharaan. Nah, oleh karena itulah apabila ini bisa kita laksanakan di dalam negeri, akan lebih cepat proses pemeliharaannya. Dan yang ketiga, Mbak, meningkatkan transfer teknologi. Artinya, alutsista yang kita beli dari luar negeri bisa kita pelajari. Kita belajar dari mereka. Transfer of teknologi, transfer of knowledge, sehingga kita memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan pemeliharaan alutsista kita. Kemudian yang terakhir, dan ini sangat penting, adalah kita membangun kemampuan nasional dalam maintenance, repair, and overhaul atau MRO alutsista. Nah, hal ini merupakan bagian dari strategi kemandirian pertahanan nasional. Nah, lalu Pak, kalau terkait juga dengan tadi balik lagi kan pemeliharaan ya Pak ya, bukan hanya fokus untuk alutsista saja, ternyata ada pemeliharaan dari sisi lainnya. Nah, ini apa saja Pak, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, betul. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam struktur organisasi kita, selain kita memiliki pusat yang bertanggung jawab terhadap harwat alutnya, Alpalhan itu, kita juga ada pusat yang bertanggung jawab terhadap sarananya, Mbak. Kita sebut Pusren Harwat Sarana Pertahanan atau Sarhan. Nah, karena kita harus bisa memastikan sarana pendukung operasional ini tetap dalam kondisi baik. Sebagai contoh nih, Mbak ya, pesawat. Pesawat itu kan membutuhkan hanggar, Mbak ya. Kemudian untuk dia take off maupun landing butuh runway. Iya. Nah, itu juga harus dipelihara kan. Pesawatnya bagus, tapi hanggarnya jelek Untuk atau kenyamanan ya, Pak, landasannya ya? itu keamanan juga. Betul. Gitu kan. Kedua, contoh kedua, kapal atau KRI. Dia mau sandar di mana kalau dermaganya tidak ada? Masa mau numpang di pelabuhan nelayan sana atau pelabuhan, kan tidak seperti itu kan. Dan dermaga itu pun ada fasilitasnya juga, seperti listrik, air juga harus kita siapkan supaya efisiensi tadi ya, pada saat kapal itu sandar di dermaga kita sendiri, dia tidak perlu menyalahkan diesel generatornya. Kenapa? Listriknya sudah ada tersedia di dermaga. Kemudian kebutuhan airnya dia sudah ada PDAM di dermaga. Jadi itu sampai sedetail itu juga. Betul, Mbak. Okay. Itu harus kita jaga dan kita pelihara, gitu kan. Contoh lagi, kendaraan tempur. Kendaraan tempur itu juga kan perlu tempat. Shelter atau garasi itu juga harus disiapkan. Plus satuan pemeliharaannya, fasilitas bengkelnya, fasilitas pemeliharaan juga harus kita siapkan. Oleh karena itulah kita di dalam organisasi Kemhan ini kita ada pusat yang menangani atau bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu. Bukan hanya alatnya, tapi juga sarananya harus kita pikirkan. Harus kita rawat, harus kita pelihara, supaya bisa mendukung operasional alutsista itu sendiri. Oke, Begitu, jadi Sobat Kemhan bukan hanya senjatanya saja, tetapi juga rumahnya itu harus dipelihara. Betul. Gitu ya. Nah, lalu Pak, ini yang menarik perhatian saya gitu ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrol terkait dengan dari sejarah, lalu juga tantangan. Ini yang di depan saya, nih saya lihat ada beberapa obat-obatan, mungkin lebih lengkapnya seperti farmasi gitu ya Pak ya. Betul, nah, ini betul. perannya bagaimana sih Pak yang mungkin juga dinaungi oleh Bahar Wathan ini Pak? Ini sebenarnya merupakan bagian daripada program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau mengharapkan ada kemandirian farmasi. Nah, kebetulan di TNI saat itu mereka sudah memiliki lembaga farmasi yang disingkat dengan LAFI. Bahkan LAFI ini dimiliki oleh masing-masing matra. Seperti LAFI Angkatan Darat, LAFI Angkatan Laut, kemudian ada LAFI Angkatan Udara, serta Lembaga Biologi dan Vaksin, Labiovac, yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Nah, sejak dibentuknya Bahar Wathan Kemhan ini, pada 1 Oktober 2025, kita konsolidasikan, kita alih kodalkan menjadi di bawah kendali Bahar Wathan Kemhan.
Jadi keempat lembaga tersebut menjadi di bawah Bahar Wathan Kemhan. Karena di Bahar Wathan Kemhan itu ada pusat yang menangani farmasi, tadi Puslola Farhan. Nah, inilah beberapa contoh produk. Sebenarnya ini sebagian kecil aja, Mbak. Oh, ini. Kita ada mungkin sekitar 99 jenis produk yang sudah diproduksi. Jenis oleh obatnya? Betul, jenis obatnya. Jadi ini yang kami tayangkan di sini, ini sebagian kecil saja. Jadi seperti contohnya di sini ada Ponstal, kemudian ada Cefalab, dan ada Vimol. Ini adalah 3 jenis obat yang kemarin kita produksi untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membentuk Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Iya. Di mana di dalam KDMP tersebut ada gerai yang namanya gerai apotik, dan kita diberikan tugas untuk mengisi. Salah satunya adalah dengan kita memproduksi 3 jenis obat ini. Ini adalah Ponstal, sejenis asam mefenamat, ini untuk obat nyeri. Kemudian ini ada Cefalab, Cefradoxil monohidrat, ini adalah jenis antibiotik. Nah, ini yang antibiotik, ketiga adalah Vimol atau paracetamol. Dan alhamdulillah ketiga jenis obat ini sudah ada di etalase gerai apotik Merah Putih pada saat launching Koperasi Desa Merah Putih pada tanggal 21 Juli tahun 2025 di Desa Bentangan di Jawa Tengah. Pada saat launching Koperasi Desa Merah Putih yang juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan nah supaya nggak sakit, Mbak perlu ini, Mbak. Nah, ini sekalian ya. Vitarma namanya. Vitarma multivitamin. Ini juga kita sudah produksi untuk kebutuhan SPPG, program makan bergizi gratis, di mana kita harapkan kami mendapatkan perintah supaya ini menjadi bagian daripada nutrisi tambahan bagi penerima manfaat dari MBG tersebut. Ini memang belum terdistribusi, Mbak. Ini kami masih dalam proses koordinasi dengan pihak MBG untuk menentukan SPPG mana saja yang akan kita kirimkan ini, gitu yang ya, tepat Pak, sasaran, terutama di luar Jawa yang memang sangat membutuhkan sebagai nutrisi tambahan. Jadi obat-obatan ini bukan hanya kita kirim ke Koperasi Desa Merah Putih, tapi juga kita sudah distribusikan pada saat kita terjadi bencana. Sudah mengalami beberapa bencana. Yang pertama bencana erupsi Gunung Semeru, kemudian juga ada bencana banjir, longsor di daerah Sumatera dan sekitarnya. Obat-obatan kami ini sudah sampai ke sana, Mbak. Jadi begitu ada bencana, 2 hari atau 3 hari terjadi bencana, itu sudah langsung kita supply obat-obatan ini melalui pesawat udara TNI AU untuk kita kirimkan ke daerah bencana. Dan ini sudah sampai di Aceh dan di Sumatera pada saat terjadinya bencana. Oke, Pak dan juga Sobat Kemhan. Jadi dalam kondisi krisis, ternyata obat ini sama pentingnya dengan amunisi, benar nggak sih, Pak? Betul sekali, Mbak. Ya, dalam melaksanakan operasi, kita juga harus mempersiapkan prajurit itu dengan obat-obatan yang berkualitas. Itulah kenapa kita memproduksi obat-obatan untuk kebutuhan prajurit, untuk menjaga kesehatannya. Kita juga memiliki rencana untuk mengembangkan produksi obat lain yang bukan saja digunakan untuk prajurit kita, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa obat esensial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini kami sudah bekerja sama ingin mengembangkannya. Sebagai contoh, Mbak, antara lain adalah sitaliktin. Sitaliktin itu untuk Mbak bukan itu ya, Pak? Nggak tahu ya. Nah, saya juga baru tahu. Baru tahu. Itu adalah obat diabetes. Nah, obat diabetes ini kan pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat secara terus-menerus sampai dengan daur hidupnya, kan gitu ya. Kemudian ada lagi clopidogrel, ada lagi rivaroxaban. Nah, ini obat-obatan yang bersinggungan dengan penyakit jantung dan darah. Jadi ada obat pengencer darah namanya rivaroxaban yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena
sepanjang hidupnya dia akan selalu ketergantungan obat tersebut. Sehingga harus dipastikan obat-obatan ini harus tersedia dengan tentunya harga yang terjangkau. Selain dari beberapa jenis obat esensial yang sedang kita coba kembangkan, kita juga ada rencana untuk mengembangkan serum anti bisa ular atau disingkat dengan sabu. Tapi jangan salah, bukan sabu-sabu Jangan salah ini arti ya, Nah, Sobat Kemhan. hanya sabu saja. Jadi serum anti bisa ular. Dan kita sedang bekerja sama dengan Toksinologi Society of Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Jadi mungkin Mbak Dina maupun Sobat Kemhan sekalian, negara kita ini secara geografis dibagi menjadi dua. Ada wilayah barat, ada wilayah timur. Dan itu dibatasi yang namanya garis Wallace atau Wallace Line. Dan itu jenis hewannya berbeda. Katakanlah kobra di Jawa dengan kobra di Papua itu jenisnya berbeda. Serumnya pun akan berbeda. Kita harus produksi itu. Dan saat ini produksi yang ada itu baru serum anti bisa ular untuk wilayah barat saja. Sedangkan wilayah timur, di mana prajurit kita banyak beroperasi di wilayah perbatasan, itu belum ada, Mbak. Kita masih impor dari luar, dan itu sangat sulit serta mahal. Oleh karena itulah, Bahar Wathan Kemhan melalui Puslola Farhan sedang coba mengembangkan, mengisi gap kekurangan ketersediaan serum itu. Karena dari 135.000 korban gigitan ular, itu 10% adalah kematian, Mbak. Sangat sayang sekali, 10% itu korban mengalami kematian tanpa ada penanganan yang proper. Itu sedang kita coba kembangkan dengan memanfaatkan Labiovac tadi, Mbak. Tadi kalau kita cerita tentang obat, ini Lavi semua. Sedangkan Labiovac kita kasih tugas untuk mengembangkan itu. Mengembangkan serum anti bisa ular. Nah, lalu Pak, kalau kita lihat secara luas, apa sih yang menjadi kontribusi dari Bahar Wathan ini dalam ketahanan nasional, yang tentu ini pasti untuk bangsa Indonesia kita juga, Pak? Ya, kontribusi Bahar Wathan Kemhan bagi ketahanan nasional tentunya kita ingin memastikan kesiapan Alpal Hankam serta dukungan farmasi pertahanan yang memadai, Mbak. Bahar Wathan Kemhan secara langsung mendukung kesiapan operasional pertahanan negara. Selain itu, dalam kondisi bencana, lembaga farmasi yang sudah kita alih kodalkan, yaitu kita sebut lembaga farmasi pertahanan, itu juga bisa memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat seperti yang sudah pernah kita lakukan pada saat terjadinya bencana. Dan termasuk distribusi obat untuk gerai apotek yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Baik, Pak, terakhir gitu ya, apa yang menjadi harapan dan target kedepannya dari Pak Kabadan? Tentunya sinergi penting ya, sinergi dan kolaborasi ini penting, Pak, antar lembaga. Silakan. Satu yang harus kita sadari, bahwa pertahanan negara itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Dan di balik kesiapan pertahanan nasional, terdapat unsur yang bekerja. Salah satunya adalah Bahar Wathan Kemhan, di mana tugas kami adalah memastikan Alpal Hankam selalu siap digunakan dan dukungan farmasi yang harus selalu tersedia di masyarakat, utamanya adalah untuk mendukung operasi pertahanan negara. Dan kami berkomitmen untuk terus menjaga kesiapan tersebut demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Baik, menarik banget ya Pak ya. Jadi ternyata nih hari ini kita paham bahwa pertahanan ini bukan melulu membahas terkait dengan senjata aja, tapi soal sistem yang menjaga semuanya tetap berjalan. Bahkan nih di balik itu semua ada kerja-kerja yang mungkin tidak terlihat tapi sangat menentukan. Terima kasih Pak Kabadan sudah menyempatkan waktunya. Ya Sobat Kemhan, karena pada akhirnya kekuatan bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang benar-benar siap digunakan ketika dibutuhkan. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Kemhan semuanya. Saya Suara Madina pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam bela negara.